Gerimis menyelimuti jalanan beraspal yang membelah perbatasan kota kecil itu. Letnan Bagas Saputra, dengan jaket loreng khas prajuritnya, mengendarai motornya perlahan, matanya tajam mengamati lingkungan sekitar. Sudah 3 tahun ia tak pulang, dan kini, tanah kelahirannya terasa asing. Gedung-gedung tua masih berdiri, tetapi suasananya lebih suram. Wajah-wajah warga yang dulu penuh semangat kini tampak lesu dan waspada. Bagas bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Saat melewati sebuah pos pemeriksaan di persimpangan utama, langkahnya terhenti. Seorang pria tua, penjual sayur dengan wajah keriput dan pakaian lusuh, berlutut di tanah, tubuhnya bergetar. Di depannya, seorang polisi bertubuh kekar menendang keranjang dagangannya hingga sayur mayur berhamburan ke jalan. "Sudah kubilang bayar setorannya dulu, Pak Tua. Atau kau mau kehilangan gerobak ini?" Bentak polisi itu, suaranya tajam menusuk malam. Warga sekitar hanya bisa menunduk, takut ikut menjadi korban. Bagas turun dari motornya, rahannya mengeras. "Hei, berhenti!" Suaranya tenang, tetapi tegas. Polisi itu menoleh dengan tatapan marah, sementara 2 rekannya yang berjaga di pos ikut mendekat. "Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur?" Polisi itu mencengkeram kerah baju Bagas dengan kasar. Tapi sebelum ia sempat menariknya lebih jauh, tangan Bagas bergerak secepat kilat. Satu hentakan kuat membuat polisi itu terpelanting ke belakang, jatuh dengan napas tersengal. Hening, warga yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Polisi lainnya langsung meraih pentungan mereka, bersiap menyerang. Namun, sebelum ada yang bergerak, suara berat dan berwibawa terdengar dari belakang. "Berhenti!" Dari bayangan pos penjagaan, seorang pria bertubuh tegap melangkah keluar. Ibda Hardo, pemimpin kepolisian di daerah itu. Seragamnya rapi, tetapi tatapan matanya dipenuhi keangkuhan. Ia berjalan santai ke arah Bagas, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kau pikir siapa dirimu, berani mengganggu anak buahku?" Suara Hardo tenang, tetapi beracun. Bagas tidak gentar, ia mengangkat dagunya sedikit. "Nama saya Letnan Bagas Saputra, Kopassus. Saya hanya tidak suka melihat seorang pria tua diperlakukan seperti sampah." Kata-kata itu membuat Hardo menyipitkan mata. Ia tahu nama itu. Letnan Bagas, prajurit yang pernah beroperasi di medan perang, terkenal dengan keberaniannya. Namun, alih-alih mundur, Hardo justru tersenyum sinis. "Jadi kau tentara, lucu sekali. Tapi ini bukan medan perang, nak. Di sini, aku yang berkuasa." Bagas menatapnya tajam. "Kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kehancuran," katanya. Hardo tertawa kecil, tetapi ada ketegangan di balik tawanya. "Kita lihat saja nanti." Hardo melirik polisi yang tadi ditumbangkan Bagas. "Bawa Pak Tua itu pergi. Dan kau," ia menunjuk Bagas, "nikmatilah masa tinggalmu di sini. Aku janji, kau tidak akan merasa nyaman." Hardo berbalik, meninggalkan lokasi bersama anak buahnya. Warga masih diam, tidak ada yang berani bersuara. Bagas membantu pria tua itu berdiri, menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan takut," katanya pelan. Pria tua itu mengangguk, tetapi matanya masih dipenuhi kecemasan. Bagas tahu, ini bukan akhir, ini baru awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Dan kali ini, ia bertarung bukan untuk negara, tapi untuk rumahnya sendiri. Malam itu, langit di atas perbatasan tampak gelap tanpa bintang, seakan menyembunyikan kebusukan yang terjadi di dalamnya. Letnan Bagas Saputra duduk di teras rumahnya yang sederhana, memikirkan pertemuannya dengan Ibda Hardo. Warga yang ia temui sepanjang perjalanan tampak ketakutan, seolah bayangan kekuasaan polisi korup itu selalu mengintai. Matanya menyapu halaman, mengamati bayang-bayang yang bergerak di kejauhan. Naluri tempurnya mengatakan sesuatu akan terjadi. Benar saja, dalam kesunyian malam, suara gemerisik terdengar di luar pagar. Bagas berdiri, tubuhnya tegang. Lalu tiba-tiba, BRUAK, sebuah batu besar menghantam jendela rumahnya, kaca pecah berhamburan. Dari kegelapan, terdengar suara serak seorang pria, penuh ancaman. "Pergi dari sini, atau kau akan mati seperti anjing di jalanan." Suara itu diiringi tawa beberapa orang. Bagas melangkah cepat keluar, matanya menajam, tetapi orang-orang itu sudah menghilang ke lorong sempit di antara rumah-rumah warga. Bagas mengepalkan tangan. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah awal dari perang psikologis yang dilancarkan Hardo dan anak buahnya. Tak lama, seorang pemuda desa bernama Rian muncul dari balik bayangan rumah tetangga.
Nafasnya tersengal, wajahnya penuh ketakutan. "Bang Bagas, mereka akan membunuhmu," katanya dengan suara bergetar. Rian adalah salah satu dari sedikit orang yang berani berbicara tentang kejahatan Hardo. Ia telah mengumpulkan informasi tentang pungli, penyelundupan, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan polisi korup itu. Bagas meraih bahu Rian, mencoba menenangkannya. "Katakan padaku apa yang kau tahu." Rian menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Hardo tidak hanya memeras warga, Bang. Dia juga bekerja sama dengan sindikat narkoba. Siapapun yang mencoba melawan, mereka hilang atau ditemukan mati mengambang di sungai." Suara Rian melemah, seolah ketakutan akan ucapannya sendiri. Bagas mengangguk, matanya dingin seperti baja. "Aku akan menghentikannya," katanya tegas. Namun, malam itu juga, Bagas merasakan firasat buruk. Saat ia mengantar Rian pulang, mereka berpisah di tikungan jalan sempit dekat pasar. Bagas melihat pemuda itu berlari menuju rumahnya, lalu menghilang di balik gelap. Tapi hanya beberapa menit setelahnya, dor. Suara tembakan memecah malam. Bagas berbalik, jantungnya berdegup kencang. Ia berlari secepat mungkin ke arah suara tembakan, dan saat tiba di sana, tubuhnya membeku. Rian tergeletak di tanah berlumuran darah, dadanya berlubang oleh peluru. Matanya masih terbuka, penuh ketakutan yang belum sempat sirna. Bagas berlutut, menekan luka Rian dengan tangannya, tetapi darah terus mengalir deras, membasahi tanah. "Rian, bertahanlah." Namun, pemuda itu hanya tersenyum lemah sebelum napasnya terhenti. Bagas mengepalkan rahang, matanya memerah oleh amarah. Di kejauhan, suara mesin motor terdengar menjauh. Bagas tahu siapa pelakunya. Ini bukan sekadar peringatan lagi. Ini adalah deklarasi perang. Ia menatap tubuh tak bernyawa Rian, lalu ke langit malam yang kelam. Ia telah bersumpah melindungi negeri ini dari musuh luar, tetapi kali ini, musuhnya ada di dalam. Dan ia tidak akan membiarkan mereka lolos. Hujan turun deras di atas desa, seakan langit pun berduka atas kematian Rian. Letnan Bagas Saputra berdiri di depan makam pemuda itu, rahangnya mengeras menahan amarah. Para warga hanya bisa menunduk, takut jika terlalu lama berada di dekatnya, mereka akan ikut menjadi target. Bagas tahu, kematian Rian bukan kecelakaan, ini eksekusi. Hardo mengirim pesan yang jelas, siapapun yang menentangnya, akan berakhir seperti ini. Saat senja mulai turun, Bagas kembali ke rumahnya, pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa kemarahan tanpa strategi hanya akan membawanya ke kematian. Namun, sebelum ia bisa merencanakan langkah selanjutnya, ia melihat sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, beberapa polisi berpakaian preman berkumpul di gang sempit, mengawasinya. Naluri tempurnya langsung bekerja, ini bukan patroli biasa. Mereka menunggu sesuatu. Dan benar saja, brak, pintu rumahnya didobrak dengan kasar, dan belasan polisi bersenjata menyerbu masuk. "Letnan Bagas Saputra, kau ditangkap atas tuduhan menyerang aparat dan mengganggu keamanan." Suara itu menggema di ruangan sempit. Bagas mundur perlahan, menatap mereka satu persatu. Ia bisa melihat mata mereka, beberapa penuh kebencian, beberapa hanya ketakutan karena diperintah. Hardo telah bergerak lebih cepat darinya. Namun, Bagas bukan orang yang mudah dijebak. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih kursi kayu di sampingnya dan menghantam salah satu polisi yang paling dekat. Bak, polisi itu jatuh dengan ringisan kesakitan. Tanpa menunggu, Bagas menerjang ke depan, melumpuhkan dua orang lainnya dengan pukulan presisi ke leher dan perut. Ruangan itu langsung kacau. Polisi lain berusaha mengarahkan senjata mereka, tetapi ruang yang sempit membuat mereka sulit menembak. Bagas menerobos keluar, tubuhnya bergerak seperti bayangan di tengah hujan. Para polisi mengejarnya, berteriak memerintahkan warga untuk tidak membantu. Ia berlari ke lorong-lorong gelap desa, mengandalkan ingatannya pada medan yang telah dikenalnya sejak kecil. Peluru berdesing di belakangnya, menghantam dinding dan tanah basah. Namun, Bagas terus melaju, melompati pagar, menyelinap di antara rumah-rumah, hingga akhirnya mencapai hutan kecil di pinggiran desa. Ia berhenti sejenak, napasnya berat. Bajunya basah oleh hujan dan keringat, tetapi ia masih hidup. Polisi tidak akan berani mengejarnya ke dalam hutan ini, setidaknya untuk malam ini. Bagas mengepalkan tinjunya. Hardo telah menjadikannya buronan, dan sekarang, ia tidak hanya melawan seorang polisi korup. Ia melawan seluruh sistem yang telah dikuasai oleh tangan kotor Hardo. Namun, ia tidak akan mundur.
Jika Hardo ingin perang, maka peranglah yang akan ia dapatkan. Bagas menatap ke arah desa yang mulai ditelan kegelapan. Ia harus bergerak cepat, mencari sekutu, dan membalikkan keadaan. Karena satu hal yang Hardo lupakan, Bagas bukan orang biasa. Ia adalah prajurit yang telah melewati neraka di medan perang. Dan kali ini, ia akan membawa neraka itu ke pintu rumah Hardo. Hujan telah reda, tetapi hawa dingin masih menyelimuti desa yang kini dicekam ketakutan. Sejak pelariannya, nama Letnan Bagas Saputra menjadi bisikan di sudut-sudut jalan. Warga berani berharap, tetapi juga takut. Mereka melihat bagaimana Bagas menghadapi polisi bersenjata dengan tangan kosong dan tetap berdiri. Namun, mereka juga tahu siapa yang mereka lawan, Ibda Hardo, lelaki yang selama bertahun-tahun berkuasa tanpa ada yang berani menentangnya. Dari tempat persembunyiannya di hutan, Bagas memperhitungkan langkah selanjutnya. Ia tahu ia tidak bisa lari selamanya. Jika Hardo ingin menjadikannya buronan, maka satu-satunya cara adalah menghadapinya secara langsung. Malam itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan menantang Hardo di depan mata semua orang, di tengah jalan raya utama desa. Ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal mengakhiri kekuasaan seorang tiran. Menjelang tengah malam, Bagas muncul di perbatasan desa. Warga yang masih terjaga tersentak melihatnya berjalan dengan langkah tegap. Dalam hitungan menit, kabar menyebar, dan orang-orang mulai berdatangan. Di bawah lampu jalan yang temaram, Bagas berdiri di tengah jalan raya, menatap lurus ke arah kantor polisi kecil yang menjadi markas Hardo. Dengan suara lantang, ia berbicara, suaranya menggema di udara malam yang hening. Ibda Hardo, aku tahu kau mendengar ini. Kau ingin menangkapku. Kau ingin membuktikan bahwa kau lebih kuat. Maka hadapi aku di sini, 1 lawan 1. Jangan bersembunyi di balik pistol dan anak buahmu. Hening sejenak, tetapi hanya sebentar. Dari dalam markas, suara langkah kaki terdengar, lalu pintu terbuka lebar. Hardo keluar dengan wajah angkuh, mengenakan seragam tanpa jaket, memperlihatkan tubuh kekarnya. Beberapa polisi berdiri di belakangnya, tetapi ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Ia tersenyum miring, matanya penuh kebengisan. Kau ingin mati malam ini, Bagas? Baiklah, aku akan memberimu kehormatan itu. Tanpa peringatan, Hardo maju dengan kecepatan mengejutkan, tinjunya melesat ke arah wajah Bagas. Namun, Bagas sudah mengantisipasi, menghindar dengan lincah dan membalas dengan tendangan kerusuk lawannya. Hardo mundur selangkah, tetapi tidak goyah. Keduanya kini bergerak seperti dua harimau yang siap menerkam, bertukar pukulan dengan kekuatan penuh. Bagas lebih cepat, tetapi Hardo lebih brutal. Beberapa kali, tinju Hardo mendarat di tubuh Bagas, membuatnya terdorong ke belakang. Namun, Bagas bukanlah prajurit biasa. Ia telah bertempur di medan perang, menghadapi musuh yang jauh lebih mematikan. Saat Hardo mencoba menyerang dengan pukulan lurus, Bagas menangkap lengannya, memutar tubuh lawannya, lalu menghantamnya ke tanah dengan teknik kuncian militer. Brak, Hardo jatuh dengan keras, mengerang kesakitan. Warga yang menonton mulai berbisik, mata mereka melebar melihat tiran yang selama ini mereka takuti kini tersungkur di hadapan seorang lelaki yang berani melawan. Hardo bangkit dengan wajah berlumuran darah, amarah di matanya membara. Ia mengeluarkan pisau lipat dari pinggangnya, siap menikam. Namun, sebelum ia bisa bergerak, Bagas sudah lebih dulu bertindak. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih pergelangan Hardo, memelintirnya dengan brutal, membuat pisau itu jatuh bergetar di aspal. Lalu, dengan pukulan terakhir yang penuh tenaga, Bagas menghantam wajah Hardo dengan siku kerasnya. Duak, Hardo terhuyung, lalu jatuh telentang di tengah jalan. Hening, warga menatap pemandangan itu dengan keterkejutan yang luar biasa. Sang penguasa telah tumbang. Bagas berdiri di atas tubuh Hardo yang tak sadarkan diri, dadanya naik turun, napasnya berat. Malam ini bukan hanya pertarungan biasa. Ini adalah pernyataan. Ibda Hardo, lelaki yang selama ini menindas mereka, telah dikalahkan di hadapan mata semua orang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, harapan kembali menyala di hati mereka. Malam masih sunyi ketika tubuh Ibda Hardo terbujur tak sadarkan diri di tengah jalan raya. Warga yang menyaksikan duel itu terpaku, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Letnan Bagas Saputra berdiri di atas tubuh musuhnya, napasnya masih berat, matanya menatap tajam ke arah polisi-polisi yang sebelumnya berdiri di belakang Hardo.
Mereka kini tampak ragu, sebagian bahkan mundur perlahan. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, suara sirene meraung memecah malam. Sejumlah mobil polisi datang dengan kecepatan tinggi, remnya mencicit tajam sebelum berhenti mendadak. Puluhan anggota polisi bersenjata lengkap turun, membentuk barisan, senapan mereka mengarah ke Bagas. Pemimpinnya, seorang komisaris Rendra, melangkah ke depan dengan ekspresi tak terbaca. Ia menatap Hardo yang terkapar, lalu kembali menatap Bagas. "Letnan Bagas Saputra," suaranya dalam dan tegas, "kau sudah cukup membuat kekacauan. Serahkan diri sebelum semuanya semakin buruk." Bagas menyadari situasinya. Jika ia melawan sekarang, ia bukan hanya akan menghadapi polisi korup, tetapi seluruh institusi yang kemungkinan besar masih belum bersih. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Warga yang sejak tadi hanya menonton dalam diam, tiba-tiba bergerak. Mereka berdiri di antara Bagas dan polisi bersenjata, membentuk perisai manusia. Seorang lelaki tua yang sebelumnya ia selamatkan dari pemerasan melangkah ke depan, suaranya bergetar tetapi penuh keberanian. "Cukup, kami sudah cukup lama hidup dalam ketakutan. Bagas bukan musuh, dia justru menyelamatkan kami dari tirani." Suaranya memicu keberanian yang lain. "Jika kalian ingin menangkapnya, kalian harus melewati kami dulu," teriak seorang ibu sambil menggenggam erat tangan anaknya. Komisaris Rendra menatap pemandangan itu dengan rahang mengeras. Ia bisa saja memberi perintah untuk menembak, tetapi ia tahu konsekuensinya akan besar. Bagas bukan sekadar buronan biasa, ia pahlawan bagi warga desa ini. Jika mereka bertindak gegabah, berita ini akan tersebar luas, dan tekanan dari publik bisa menghancurkan institusi kepolisian yang sudah goyah oleh skandal. Akhirnya, Rendra menarik napas panjang. "Turunkan senjata." Perintahnya membuat seluruh pasukan ragu, tetapi perlahan mereka menuruti. Warga bersorak kecil, tetapi tetap waspada. Rendra menatap Bagas dengan mata tajam. "Aku akan menyelidiki semua ini, termasuk kejahatan Hardo. Tapi kau tetap harus ikut denganku, Letnan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Bagas menghela napas, menyadari bahwa inilah harga dari perlawanan. Ia menatap warga, lalu mengangguk pelan. "Jika itu harga yang harus kubayar agar keadilan ditegakkan, aku akan ikut." Warga tampak ingin memprotes, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Bagas berjalan perlahan ke arah polisi, tangannya terangkat tanpa perlawanan. Malam itu, ia dibawa pergi. Namun, bukan sebagai buronan, melainkan sebagai seorang pejuang yang telah mengguncang sebuah sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dan di desa kecil itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang merasa bebas. Mobil tahanan yang membawa Letnan Bagas Saputra melaju dalam kesunyian malam, diapit oleh 2 kendaraan pengawal bersenjata lengkap. Komisaris Rendra duduk di depan, diam dengan pikirannya sendiri. Keputusan untuk menangkap Bagas bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tahu bahwa ini satu-satunya cara untuk menjaga situasi tetap terkendali. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mengagumi keberanian pria itu. Di dalam sel sempit kendaraan, tangan Bagas terborgol, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia tahu, meskipun Hardo telah tumbang, masih ada orang-orang yang tidak ingin kebenaran terungkap. Dan firasatnya terbukti benar ketika tiba-tiba, suara ledakan keras mengguncang malam. Brak, sebuah truk melaju dari arah berlawanan dan menghantam mobil pengawal di depan, membuat kendaraan itu terguling. Dalam sekejap, hujan peluru menghujani konvoi. Dari kegelapan, sekelompok pria bersenjata keluar, menembaki para polisi tanpa ampun. Bagas mengenali mereka, ini bukan kriminal biasa, melainkan pasukan bayaran yang kemungkinan dikirim oleh sindikat yang bekerja sama dengan Hardo. Mereka ingin memastikan bahwa Bagas tidak pernah sampai ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Di tengah kekacauan, seorang pria bertopeng mendekati kendaraan tahanan dan menghancurkan kaca samping dengan gagang senapan. Ia menarik Bagas keluar dengan kasar. "Atasan kami ingin kau mati di tempat," desisnya. Namun, sebelum ia bisa menarik pelatuk, Bagas bergerak cepat, meski tangannya terborgol, ia menendang lutut pria itu dengan keras, membuatnya jatuh terduduk. Dengan gerakan cepat, ia membalikkan tubuh dan menghantam wajah pria itu dengan siku, membuatnya tak sadarkan diri. Komisaris Rendra yang sempat berlindung di balik mobil kini keluar, menembak balik para penyerang. Polisi lain yang masih bertahan juga berusaha melawan,
tetapi jumlah mereka kalah jauh. Satu persatu mereka tumbang, hingga akhirnya tersisa hanya Bagas dan Rendra yang kini terpojok di balik mobil yang terbakar. "Mereka tidak akan berhenti sampai kau mati," ujar Rendra dengan napas berat, darah mengalir dari luka di bahunya. Bagas menatap ke arah jalan yang kini penuh mayat. Pilihannya hanya dua, lari dan terus diburu, atau bertarung hingga akhir. Ia menatap Rendra, lalu berkata dengan suara tegas, "Buka borgol ini. Jika aku harus mati, aku ingin bertarung dengan tanganku sendiri." Rendra menatapnya lama, lalu dengan enggan mengeluarkan kunci dan membuka borgol Bagas. Begitu tangannya bebas, Bagas meraih pistol dari salah satu polisi yang tergeletak, lalu berlari ke arah musuh tanpa ragu. Dor, 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 peluru berdesing, tetapi Bagas terus maju, tubuhnya bergerak lincah di antara puing-puing dan kendaraan yang terbakar. Satu persatu, para penyerang tumbang di tangannya. Namun, dalam pertempuran yang brutal itu, sebuah tembakan dari belakang mengenai Bagas tepat di sisi perutnya. Dor, ia tersentak, tetapi tetap berdiri. Dengan sisa tenaganya, ia menembakkan peluru terakhir ke kepala pemimpin para penyerang. Pria itu terhuyung dan jatuh tanpa nyawa. Begitu musuh terakhir tumbang, Bagas jatuh berlutut, darahnya mengalir membasahi tanah. Rendra berlari mendekat, menahan tubuh Bagas sebelum ia tumbang sepenuhnya. "Bertahan, Letnan, kau tidak bisa mati di sini." Suaranya penuh kepanikan. Bagas tersenyum samar meski wajahnya pucat. "Aku sudah melakukan bagian tugasku," bisiknya lemah. Lalu, segalanya menjadi gelap. Di kejauhan, suara sirene semakin mendekat. Bantuan telah tiba, tetapi pertanyaannya, apakah Bagas masih akan hidup untuk melihat hari di mana keadilan akhirnya ditegakkan?